Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, stakeholder serta wartawan yang kami banggakan. Izinkan kami dari BPS Provinsi Kepulauan Riau, saya Rahmat Iswanto, mewakili pimpinan BPS Provinsi Kepulauan Riau untuk menyampaikan rilis pada tanggal 4 Mei 2020. Rilis inflasi kondisi April 2020, NTP 2020 April, kemudian rilis Wispan Maret 2020, kemudian kondisi transportasi Maret 2020. Pertama kami sampaikan yaitu rilis inflasi April 2020. Pada bulan April 2020 ini terjadi inflasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,04%. Inflasi yang cukup terkendali 0,04% ini dibangun karena terjadinya inflasi pada Kota Batam mengalami inflasi 0,07%, kemudian di Tanjung Pinang justru terjadi deflasi 0,23%. Dengan inflasi bulanan di dua kota tersebut, sehingga di Kepulauan Riau terjadi inflasi 0,04%. Inflasi tahun kalender artinya inflasi Januari sampai dengan April 2020 di Kepulauan Riau saya kira cukup terkendali 0,34 minus atau deflasi 0,34. Di Tanjung Pinang terjadi deflasi juga 0,47 dan di Batam terjadi deflasi 0,32. Kalau kita lihat angka inflasi year on year, April 2020 dibandingkan April 2019, maka terjadi inflasi Kepulauan Riau sebesar 1%. Artinya bahwa kalau kondisi Maret sampai dengan Desember 2020 sama dengan kondisi 2019, maka bisa dipastikan bahwa inflasi kita tidak akan sampai inflasi 2%, hanya 1%. Kemudian di Tanjung Pinang hanya 0,94, di Batam hanya 1,01%. Tetapi ingat bahwa inflasi kita ini tidak terlepas dari adanya wabah pandemi COVID-19, sehingga kita simpulkan bahwa kemungkinan besar fenomena yang ada kemampuan daya beli masyarakat kita di bulan Maret, masyarakat kita daya belinya di bulan April terjadi penurunan sehingga harga relatif terkendali. Jadi pengendalian harga, relatif terkendalinya harga itu tidak semata-mata karena keberhasilan kita, tetapi mungkin hal ini dikarenakan karena kemampuan atau daya beli masyarakat yang berkurang. Kemudian kalau kita tengok secara ranking di bulan ini, memang di Sumatera itu hanya terjadi pada 4 kota yang mengalami inflasi, di mana Batam itu menduduki peringkat kedua 0,07. Peringkat pertama diduduki oleh Kota Tembilahan 0,43%. Kemudian inflasi terdalam di Sumatera 0,92% itu terjadi di Pangkal Pinang. Untuk Tanjung Pinang itu menduduki peringkat ke-8 dari 20 kota yang mengalami deflasi. Alhamdulillah inflasi kita memang masih terkendali, tetapi catatannya bahwa memang kemungkinan ini karena daya beli kita yang merosot. Kalau kita tengok secara kumulatif pengeluaran atau inflasi bahan makanan, kita tengok bahwa memang kita cukup bersyukur di Batam dan di Tanjung Pinang cukup terkendali. Pengeluaran bahan makanan kita hanya 0,42% selama Januari sampai dengan April. Kemudian di Tanjung Pinang justru terjadi penurunan, kontraksi atau deflasi 1,57%. Sehingga inflasi kita
cukup terkendali untuk sektor atau kelompok bahan makanan ini. Pun demikian dengan inflasi kumulatif untuk energi, juga sama, masih terkendali. Kemudian kalau kita bandingkan inflasi kita, tadi saya sampaikan bahwa inflasi kita sebesar 0,04%. Kalau kita lihat inflasi kita secara nasional atau inflasi nasional di bulan April itu di kisaran 0,08, sehingga secara nasional inflasi tahun kalender itu di kisaran 0,84. Sehingga kalau kita bandingkan antara inflasi tahun kalender Provinsi Kepulauan Riau dengan inflasi nasional, maka kita cukup patut bersyukur bahwa inflasi kita di bawah inflasi nasional. Minus 0,34 inflasi kita berbanding dengan inflasi 0,84 untuk level nasional. Kalau kita bangun inflasi ini berdasarkan komoditi-komoditi apa yang mempengaruhi inflasi, maka dapat kita tengok di situ bahwa inflasi kita dipengaruhi oleh emas perhiasan, kemudian komoditi bayam, kemudian daging ayam ras, kangkung juga mulai agak naik, kemudian bawang merah, ikan tongkol, kemudian kacang panjang, kentang, jeruk, dan sawi hijau. Kalau kita tengok kelompok-kelompok apa yang mengalami kenaikan, bahwa sebenarnya dengan kenaikan 0,04% atau inflasi 0,04% ini hanya dipengaruhi oleh dua kelompok pengeluaran saja, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, inflasi 0,16 dengan share andil inflasi 0,05, kemudian kelompok yang kedua yang mengalami inflasi adalah kelompok perawatan, pribadi, dan jasa lainnya. Mengalami inflasi 2,91% dengan share atau andil 0,19%. Ini lebih disebabkan karena adanya inflasi pada komoditi emas perhiasan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kalau kita tengok inflasi selama kumulatif, artinya tahun kalender Januari sampai dengan April 2020, maka dapat kita sampaikan di sini bahwa di Provinsi Kepulauan Riau cukup terkendali dengan inflasi yang sudah saya sampaikan hanya minus 0,34%. Komoditi-komoditi yang mengalami inflasi secara kumulatif di Kepri diantaranya adalah emas perhiasan, kemudian rokok, kretek filter, minyak goreng, rokok putih, bawang putih, kemudian juga sotong dan lain sebagainya. Kemudian untuk di Batam kita terjadi inflasi 0,07, itu lebih disebabkan karena dua kelompok pengeluaran juga, yaitu kelompok makanan, minuman, tembakau naik atau inflasi 0,24 dengan share 0,07, kemudian perawatan pribadi, jasa lainnya itu mengalami inflasi 2,98 dengan share atau andil inflasi 0,2%. Secara garis besar dapat kita sampaikan juga bahwa komoditi-komoditi yang mengalami kenaikan adalah sekali lagi di Batam, emas perhiasan, bayam, daging ayam ras, kangkung, ikan tongkol, bawang merah, kemudian kacang panjang. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita telisik, kita tengok lebih dalam lagi secara kumulatif komoditi-komoditi yang mengalami kenaikan cukup besar andilnya selama Januari sampai dengan April adalah emas perhiasan, rokok kretek filter yang cukainya terus naik, kemudian minyak goreng, rokok putih, bawang putih, dan juga sotong. Lanjut, kemudian kita akan menengok inflasi Kota Tanjung Pinang. Inflasi di Kota Tanjung Pinang terjadi deflasi. Di bulan
April 2020 terjadi deflasi 0,23%. Sehingga tahun kalendernya minus 0,47% dan year on year inflasinya 0,94%. Kok andil komoditi yang mendorong deflasi adalah cabai merah, kemudian angkutan udara, biaya pulsa ponsel. Ini karena ada penurunan biaya pulsa ponsel terutama untuk biaya Telkomsel. Kemudian ada penurunan di cabai rawit, udang basah juga turun, ikan mata besar, cabai hijau, ikan kembung, cumi, dan ikan kaci. Di Tanjung Pinang terjadi penurunan deflasi pada kelompok makanan. Berbeda dengan di Batam tadi, kelompok makanan di Tanjung Pinang justru relatif terkendali. Deflasi malah 0,48 dengan share 0,13%. Kemudian di kelompok transportasi, deflasi 1,19 dengan andil 0,14%. Ini lebih disebabkan karena penurunan harga tiket angkutan udara. Kemudian juga terjadi deflasi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Sudah saya sampaikan tadi karena biaya pulsa ponsel turun, sehingga terjadi andil inflasinya turun minus 0,09. Itu yang terjadi sekilas di Tanjung Pinang. Kemudian secara kumulatif di Tanjung Pinang, apa yang menyebabkan inflasi yang patut kita waspadai? Di antaranya adalah emas perhiasan yang mulai awal tahun terus merangkak. Kemudian rokok kretek. Bagi yang merokok harus hati-hati karena harganya terus naik. Bawang putih, sotong, minyak goreng, dan juga ikan tamban. Jadi intinya bahwa ini adalah komoditi-komoditi yang perlu hati-hati karena harganya terus merangkak naik di tengah berbagai komoditi lain atau banyak komoditi lain yang cukup terkendali. Tetapi 5 komoditi ini, emas perhiasan, rokok, kemudian bawang putih, sotong, dan juga minyak goreng itu harganya harus kita waspadai. Lanjut. Itu adalah tentang rilis tentang inflasi kita yang secara lengkap kami sampaikan lewat BRRs yang akan kami upload. Kemudian kita akan menyampaikan nilai tukar petani April 2020. NTP April 2020 kita turun sebesar 1,31%. Ini lebih disebabkan karena dari 5 subkelompok yang menyusun NTP, hanya satu saja yang mengalami kenaikan, yaitu tanaman pangan naik 1,8%. Selebihnya kelompok hortikultura turun 0,9%. Kelompok tanaman perkebunan rakyat NTP-nya juga turun 1,26%. Kelompok peternakan turun NTP-nya 0,21%. Kemudian perikanan juga turun NTP-nya 2,57%. Di kelompok tanaman pangan naik NTP karena memang terjadi kenaikan pada komoditi jagung, komoditi kacang tanah, dan juga komoditi ketela pohon. Lanjut. Kalau kita tengok bahwa selain NTP ada juga nilai tukar usaha pertanian atau NTUP. NTUP kita pada April 2020 juga terjadi penurunan minus 1,39%. Ini terjadi karena semua kelompok itu mengalami penurunan NTUP. Hanya pada kelompok tanaman pangan saja yang mengalami kenaikan. Tadi sudah saya sebutkan alasan kenapa tanaman pangan naik. Kemudian kenapa hortikultura itu NTP maupun NTUP-nya itu turun? Karena ada cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, kacang panjang itu relatif mengalami penurunan harga. Kemudian di perkebunan rakyat, karena ada cengkeh, harga karet sekarang ini lagi jatuh. Kemudian di peternakan karena tadi ada komoditi ayam ras,
kemudian ada komoditi peternakan kambing yang harganya relatif turun. Kemudian juga di perikanan, harganya juga cumi, pari-pari, ikan kakap, ikan lele, ikan nila, semuanya itu yang saya sebutkan mengalami kecenderungan penurunan harga di bulan April 2020. Demikian untuk NTP dan NTOP rilis kita. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan rilis perkembangan pariwisata. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya kita dapat prediksi bersama bahwa pasti akan terjadi penurunan yang luar biasa terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi berapanya ini adalah angkanya, yaitu pada bulan Maret 2020 kunjungan Wisman kita hanya mencapai 54.102 kunjungan. Artinya apa? Secara mantuman ada terjadi penurunan 56,53%. Turunnya setengahnya. Kemudian year on year juga turun hampir 80%. Kalau kita tengok secara lebih dalam, kenapa bisa turun? Coba kita tengok lebih lanjut dari Singapura. Turunnya luar biasa. Turun dari 59.000 menjadi hanya 25.000 pada bulan Maret. Atau turun lebih dari separuhnya. Kemudian kita tengok untuk yang kebangsaan Malaysia. Dari yang biasanya 16.000 masuk ke Kepulauan Riau, hanya 6.000 pada bulan Maret. Kemudian kita tengok sekali lagi untuk kebangsaan Tiongkok. Tiongkok lebih lagi. Selama pandemi COVID ini dari bulan Februari, bulan Maret hampir tidak ada wisatawan yang masuk ke Kepri. Hanya tercatat 153 kunjungan di bulan Maret yang di Kepri. Sehingga secara statistik kumulatif kita sampaikan bahwa dari Januari sampai dengan Maret kunjungan kita itu sebesar 399.263 kunjungan, atau terjadi penurunan 41,83%. Karena pada periode yang sama di tahun lalu kunjungan kita hampir 700 kunjungan gitu. Tetapi sekarang itu hanya tidak lebih dari 400 kunjungan. Jadi drop luar biasa. Mari kita tengok dropnya kunjungan wisatawan ini per pintu masuk. Di Batam, Mantuman turun 54%, year on year turun 74%. Kemudian di Tanjung Pinang, Mantuman turun 45%. Jadi dibandingkan bulan lalu turun 45%. Kemudian year on year-nya lebih dahsyat lagi turunnya, 86%. Di Bintan turun 72% mantumannya, kemudian year on year-nya turun lebih dahsyat lagi 92%. Kemudian di Karimun turun 51%. Dan secara year on year turun 67%. Jadi tidak ada penurunan yang di bawah 40%. Semuanya penurunan, baik itu mantuman maupun year on year, itu turun di atas 45%. Sekarang kita tengok secara kumulatif berdasarkan pintu masuk. Mari kita tengok. Di Karimun terjadi penurunan 30% secara kumulatif. Kumulatif itu artinya bahwa Wisman Januari-Maret 2020 dibandingkan Januari-Maret 2019. Kemudian di Batam terjadi penurunan 36%. Di Bintan kumulatifnya turun lebih dalam lagi, 57%. Kemudian di Tanjung Pinang kumulatifnya turun 52%. Berdasarkan kenegaraan, kita tengok bahwa selama Maret dibandingkan dengan bulan sebelumnya, semua negara, hampir semuanya itu terjadi penurunan, baik itu Singapura, Malaysia, India. Nah, yang menarik adalah, yang perlu menjadi headline adalah bahwa mulai bulan Februari, bulan Maret ini tidak ada lagi Tiongkok di 10 besar.
Padahal biasanya Tiongkok itu adalah kunjungan Wisman nomor 2 atau nomor 3 terbesar ke Kepri. Tetapi untuk di 2 bulan terakhir ini, baik itu Februari atau Maret, tidak ada Tiongkok di 10 besar bahkan. Lanjut, kalau kita tengok secara kumulatif, memang kalau kita tengok secara kumulatif, memang setelah Singapura, setelah Malaysia masih ada Tiongkok. Karena di bulan Januari, Tiongkoknya itu masih melakukan wisata ke Kepri itu di kisaran 22.000 lebih gitu. Jadi masih ada sisa-sisa gitu kunjungan wisatawan di bulan Januari. Itu pun karena angka kunjungan wisatawan di bulan Januari. Lanjut akan kita tengok bagaimana nasib dengan perhotelan kita, perkembangan tingkat hunian kamar. Karena wisatawannya tidak ada yang masuk, maka juga tingkat penghunian kamar hotel berbintang juga persentasenya juga drop luar biasa. Kita perhatikan ini adalah drop yang cukup dalam. Secara man-to-man drop atau turun to 10,31 poin dari 35. Di bulan Februari sudah kecil occupancy rate atau tingkat hunian kamarnya. Ditambah lagi di bulan Maret hanya 25 atau hanya seperempatnya saja yang terisi. Nah, nanti akan kita tengok di bulan April ini bagaimana. Saya pikir ini kondisinya belum akan membaik di bulan April. Lanjut. Dan bagaimana dengan rata-rata lama menginap? Rata-rata lama menginap juga turun 0,14. Indonesia, wisatawan Indonesia turun 0,21 poin. Dan walaupun rata-rata lama menginap untuk tamu asing atau wisatawan mancanegara itu naik 0,37. Ini mungkin lebih disebabkan karena mungkin barangkali alasan bahwa yang bersangkutan terjebak dalam tanda petik di Kepri karena mungkin belum bisa pulang ke negaranya dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir perkembangan transportasi. Di tengah pandemi ini dapat kami sampaikan bahwa di bulan Maret 2020 perkembangan transportasi kita itu juga merah semuanya angka. Artinya terjadi penurunan semua, baik itu transportasi udara maupun transportasi laut. Mari kita tengok untuk transportasi laut. Transportasi laut itu selama Maret sebesar 928.648 orang yang melakukan transportasi laut. Artinya ini terjadi penurunan 23,62%. Yang datang turun 22%, yang berangkat turun 25%. Kita tengok untuk yang pesawat udara atau angkutan udara. Angkutan udara tercatat selama bulan Maret 2020 adalah 129 penumpang. Ini artinya terjadi penurunan sebesar 8,5%. Yang datang turun 9,36%, kemudian yang berangkat turun 7,61%. Jadi walaupun tidak sebanyak, tidak sedalam angkutan laut, tetapi angkutan udara juga mengalami penurunan penumpang selama Maret 2020. Di grafik jelas sekali bahwa Maret ini merupakan titik terendah dari jumlah penumpang yang naik maupun yang datang, dengan armada pesawat. Kita tengok untuk yang selanjutnya, untuk yang grafik angkutan laut. Di angkutan laut juga lebih perlu menjadi perhatian kita bahwa tidak sampai 1 juta penumpang yang biasanya setiap bulan lebih dari 1 juta. Ini menunjukkan bahwa statistik angkutan laut di bulan Maret juga memprihatinkan atau mencapai titik terendah karena memang terpengaruh dari kondisi kita pandemi Corona COVID-19.
Demikian yang dapat kami sampaikan pada rilis hari ini. Semoga kita selalu sehat semuanya dan kita selalu harus menjaga jarak aman kita supaya kita terhindar dan kita harus lekas, meski lekas segera bisa keluar dari pandemi COVID-19. Sukses selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.